birthday. Sebelumnya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bila selama Bapak mengajar di sini ada kesalahan atau mungkin menyinggung adik-adik sekalian ya. Masih ingat nggak kita belajar apa? Do you still remember what we had learned last week? Mungkin beberapa minggu yang lalu ya, ketika kita sebelum Ramadan ya. Masih ingat ya kelas dengan Bapak mengajar apa ya? Kita belajar apa? Pasif voice. Setelahnya after passive voice tentang apa? Kita mempelajari tentang bagaimana menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa atau proses menjadi sebuah teks. Jadi apa teks, apa namanya? Eksplanasi atau explanation text. Nah, untuk pertemuan sekarang karena pertemuan sebelumnya kita belajar di reading ya tentang bagaimana mengerjakan beberapa soal pada reading test. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pada aspek speakingnya. Di aspek speaking ini nanti Bapak akan menjelaskan juga apa saja penilaian yang akan Bapak laksanakan. Jadi aspek-aspek atau indikator apa saja yang nanti Bapak akan berikan yang sebagai apa yang mendukung untuk penilaian kalian. Sebelum menyampaikan materi, Bapak mau absen dulu. Hadir semua nggak? Nggak. Yang nggak hadir siapa? Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini Bapak akan ada sebuah teks juga. Nanti kita akan membaca bagaimana cara membaca satu teks dan how to pronounce a word. Nanti kalian boleh mengidentifikasi beberapa kata yang mungkin masih sulit untuk diucapkan. Nanti boleh kita belajar bersama-sama ya. Selain itu nanti kita juga akan belajar berkelompok, dan belajar berkelompok ini nanti kita akan sampai ke minggu depan, minggu selanjutnya. Namun minggu selanjutnya sepertinya kita akan ada ulangan terlebih dahulu yang nanti akan di-handle sama Ibu Ina langsung. Tapi soalnya dari nomor yang berkoordinasi dengan Ina. Tapi nanti untuk yang tugas kelompok hari ini akan dilanjutkan di minggu setelahnya, setelah ulangan minggu depan. Ya, jadi untuk persiapan untuk minggu depan ulangan, tapi aspek reading yang Bapak berikan di minggu sebelumnya. Nah, nanti untuk minggu depannya kita akan membuat presentasi ya, presentasi dari kerja kelompok hari ini. Jadi hari ini usahakan kita bisa menyelesaikan proyeknya supaya nanti kalian tinggal menghafal, and then next week you can present your presentation in English ya. Bapak ingin kalian lihat ini dulu, look at this picture sebelum what is this? Itu gambar apa? What is in English? There. Do you know what they do in every day? Yang berhubungan dengan proses. Fotosintesis. Apa yang Daud itu lakukan? Fotosintesis. Tebak ya. So look at this picture. Nah, ini adalah bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung. Nah, di sini nanti kalian boleh mencari fenomena yang lain atau event-event yang lain untuk nanti kalian jelaskan dengan boleh dengan video, boleh juga nanti dengan gambar dan lain sebagainya, dengan presentasi yang sebagainya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tentang asesmen kategori of speaking atau presentation, di mana ini Bapak ada 7 ya. Yang pertama itu content and clarity of presentation. Jadi isi kontennya nanti kalian
bekerja sama dengan kelompoknya untuk menemukan konten yang sesuai dengan explanation text-nya, lalu juga clarity-nya, kejelasannya ya, dan presentation-nya. Lalu yang kedua ada organization and structure. Nah di sini Bapak ingin setiap kelompok itu memiliki job desk-nya masing-masing. Misalkan yang pertama dia sebagai yang membawakan acara, terus yang kedua sebagai materi pertama, kedua materi kedua, dan selanjutnya gitu. Jadi dibagi-bagi tugas. Lalu selanjutnya ada vocabulary, di mana ketika kalian misalkan memiliki vocabulary yang lebih banyak, maka nilainya juga akan lebih tinggi ya. Nilainya itu dari rentang 5 sampai 2. Selanjutnya ada grammar. Ini berkaitan dengan tata bahasa. Jadi kalau misalnya tata bahasanya udah bagus, nanti kalian juga boleh cek di beberapa aplikasi website khusus untuk mengecek grammar ya. Lalu selanjutnya pronunciation and intonation. Nah, biasanya di pronunciation and intonation ini masih banyak sekali dari beberapa siswa yang Bapak amati ya, masih banyak kesulitan. Kalau misalkan ada kesulitan, biasanya kendalanya gimana kalau pronunciation? Karena dalam bahasa Inggris itu, when we speak a word, we have to be clear like. Karena kadang there are two words, it's like different, tapi it's same word tapi different meaning. Kayak sama wordnya tapi different meaning. Contohnya, how to pronounce this? Dessert. Dessert or desert? Ya, itu tergantung apa kita mau ngomong apa. Kalau dessert artinya apa? The course that you eat after main course ya. Makanan penutup gitu ya, kayak cake dan lain sebagainya. Kalau dessert, padang, pasir atau savana kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita nah ini berkaitannya biasanya dengan konteks kalau ini ya. Kita nggak bisa ketika kita disebutkan ini mau kemana dulu nih, dessert atau dessert. Tapi kalau misalnya ada satu kalimat, pasti itu akan lebih kontekstual, lebih nyambung. Selanjutnya ada fluency. Fluency itu apa? Ada yang tahu fluency? Fluency, lancar. Jadi kelancaran, fluency itu lancar. Kalau fluency kelancaran. Jadi kelancaran kita berbicara. Ketika misalnya kita berbicara dan juga ada intonasi ya. Intonasi tadi udah. Fluency kelancaran. Jadi kalau misalnya kita agak gugup, agak kurang lancar, berarti fluency masih kurang. Dan nanti juga nah, fluency ini biasanya berkaitan dengan bagaimana kita praktek setiap hari ya. Kalau kalian percaya, Bapak kalau misalnya belajar bahasa Inggris dulu ya dari SMA, mohon maaf, kalau lagi di toilet atau dimanapun sebenarnya, terutama di toilet ya, karena spend kadang lebih banyak waktu di toilet. Kalau lagi ini, biasanya kadang ngobrol sendiri. Jadi kalau misalnya memang kalian ingin cepat bisa ngobrol aja sendiri. Tapi ngobrolnya misalkan kalian menyenangi topik tersebut, you like the topic. Ketika kamu suka topik tersebut, kalian akan lebih mudah. It'll be easier to talk immediately in English. Karena ketika kalian suka, berarti kalian lebih lebih kepo untuk cari tahu ini apa ya, katanya ini apa ya. Lalu the last one, the use of supporting media, seperti yang tadi Bapak bilang. Supporting media di sini bisa menggunakan PPT atau PowerPoint atau slide dari Canva. Dan nanti Bapak juga akan memberikan bagaimana cara memberikan atau menampilkan suatu presentasi yang baik atau tidak ya. Maksudnya yang baik dan kurang menarik. Jadi supporting media boleh video, Canva atau PowerPoint aja. Nah, ini this is tips for speaking. Pertama tadi Bapak bilang practice regularly
consistently, karena tanpa praktek kita nggak akan bisa ya. Bapak pernah 1 bulan lebih ke Bali dan Lombok menjadi tour guide beberapa foreign tourist dari Europe. Dan ketika Bapak balik lagi ke Pangandaran, terkadang terbawa bahasa Inggris lah ketika ngobrol sama teman-teman gitu. Nah, saking seringnya ngobrol pakai bahasa Inggris. Karena ketika when we travel to go somewhere to like Bali and Lombok and in homestay, we will meet with some other foreign tourists from other country, and then sometimes we can talk immediately about something from our travel in this area ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu di homestay, biasanya kita tuh ngobrol kalau lagi breakfast. Kalau lagi breakfast itu ngobrol apapun itu. Jadi kita we share about many things, about foods, about interesting places in that area. Jadi kita di situ sharing. Nah, di situ komunikasi dan praktek yang kita lakukan saat itu. And then next, focus on communication, not perfection. Nah, communication and fokusnya pada communication tapi bukan ke perfection. Karena terkadang kalau misalnya kita pengen perfect ya, ngobrol dengan grammar dan lain sebagainya kadang sulit. Sehingga sebenarnya ngobrol itu subjek, predikat, objek. Bahasa Inggris juga sama sebenarnya seperti itu ya. Jadi fokusnya ke situ, ke communication dulu, jangan dulu ke perfection ya. Nanti sambil belajar pasti nanti kita lakukan. And then think in the language. Jadi berpikirnya itu langsung di bahasa tersebut, bahasa Inggris langsung. Jangan Indonesia dulu langsung ke translate gitu. Kadang itu lebih lama. Jadi usahakan kita berbicara itu, ngobrol itu berpikirnya langsung dari bahasa Inggris. And then next, expand your vocabulary actively. Nah, ini vocabulary kita harus lebih menguasai lagi supaya lebih banyak lagi ya. Lalu improve your pronunciation. Nah, nanti pronunciation kalian boleh menggunakan website tertentu atau beberapa aplikasi dictionary untuk melatih pronunciation kalian. Atau boleh juga melihat beberapa video-video karena sekarang banyak sekali ya kayak youtuber khususnya di English education ya untuk menjelaskan bagaimana pronunciation atau dan lain sebagainya. And then next, immerse yourself in the language. Nah, ini berkaitan juga dengan expand your vocabulary. And then find speaking partner. Tadi Bang bilang, temukan speaking partner. Mau sama teman atau sekarang ada yang lagi happening ngobrol dengan AI. Ada yang tahu? Ada ya? Ada yang pernah? Ada? Ya, kalian boleh coba ya untuk manfaatkan karena teknologi sekarang it's really help us to learn something ya, learn language. And then focus on phrases and charm of language. Nah, pada frase dulu, usahakan pada frase dulu, jangan terlalu kalimat yang panjang tapi frase-frase yang singkat supaya kita lebih paham. And then be patient and persistent, realize and enjoy the process ya. Next, the text of all photosynthesis of words. Ada yang mau membaca? Coba. You will get the reward from me. Atau hari ini tanggal 15 ya. Keisha Maharani. 16, maaf. 16 ya. Berarti lupa. Lupa ada. Bawahnya lupa, Miftahul Akbar. Boleh silakan mau dibaca. Paragraf pertamanya dulu. Nanti dilanjut ya. Boleh di sini dulu. Yang lainnya sambil identify ya beberapa kalimat ya, beberapa frase atau kata yang sulit.
ya. Siti Dahlia. Paragraf kedua. Next, terakhir dari cowok lagi ya. Cowok lagi dari cowok lagi. Dari Rifa. Rifa yang mana Rifa? Terakhir sedikit. Oke, sambil Bapak menuliskan beberapa kalimat yang not related to pronoun by your friend ya. Kalian juga boleh silakan Pak, yang ini bagaimana cara mempronounce. Yang punya dictionary juga boleh silakan boleh dibuka atau boleh menggunakan yang lain untuk mencari how to pronounce it. Ini tadi yang Bapak dengar ya. How to pronounce the first word is word. And then next, combine. Kalau ada S di belakang ini orang di kalimat kedua ya, ada combine. Nah, tambahin S kalau ada S-nya ya, combine. Next, semicolon. And then, carbon dioxide. And then, green or green? Green or green? Kalau green, harusnya nulisnya kayak gini ya. GRAND. And then next,
Next. Fight to me. Yeah. And then provides. Good job. Ada yang lain nggak selain yang Bapak tuliskan? Chloroplast. Yes, chloroplast. And then chlorophyll. Apa lagi? Yang mana yang mana? Paragraf berapa? Paragraf berapa? Kedua. From the soil breed plants. Terus tadi ini ya, di sini. Cara bacanya gimana? Di sini dengan di sini. Di how to pronounce it, how to pronounce it. This. Perbedaannya apa secara makna? Kalau di sini singular. Kalau ini plural. Jadi lebih dari satu. Kalau this yang pertama this. Tapi kalau yang kedua this. Jadi pakai dalam Arab itu dua rakaat ya. Jadi ada perbedaan Nah, oke next. Nanti untuk presentasi Bapak mengharapkan seperti ini ya. Jadi nanti kalian boleh bikin covernya dulu. Cover itu presentasi misalkan tentang how photosynthesis occurs. Nanti nama kelompok keduanya, selain kedua nama kelompok kalian boleh pakai foto-foto kalian supaya juga lebih menarik ya. Pasang terbaik ya. And next di poin-poinnya Bapak tidak mau ada yang kalimat yang seperti ini ya, teks yang seperti ini pampang seperti itu langsung. Karena ini full explanation. Bapak inginnya, nah ini seperti ini. Jadi nanti kalian menjelaskan per poinnya. Misalkan, this is about the definition of photosynthesis. Siapa dulu yang menjelaskan? And then the next menjelaskan yang pertama, green flame use energy. Jadi tumbuhan hijau itu menggunakan energi dari sinar matahari ya. Lalu dijelaskan sama dia apa aja prosesnya bagaimana. And then next yang mana? Bawah. Jadi di slide PPT-nya atau di Canva-nya hanya menjelaskan satu kalimat saja. Jadi seperti main idea dari per paragraf saja. Jadi nanti dijelaskannya sama kalian ketika presentasi di depan ya. Oke, sekarang grouping ya. Kita sebelum melaksanakan mencari teksnya dulu, kita membuat grupnya dulu. Silahkan boleh dibaca. Kalau ada yang lewat boleh nanti online ya. Saya tanya strategi Testanoviani yang dilihat. Lalu selanjutnya yang terakhir Erika Hermina Putri Febrilani Putri Isli sama Rasya. Oke, silakan. 2 minutes you have to be in your group. dirinya Di mana? dirinya di mana? Iya. Pen. Tapi ketika Bapak bilang boom, clap, pen, ambil sesuatu yang nanti Bapak sediakan ya. Pen di situ harusnya pen, tapi Bapak ganti menjadi coklat ya. Jadi nanti ada
Jilatri ya. Ini sama ini. Disimpan di tengah ya, baturannya disimpan di tengah. Oke. Fokus. Siap. Oke, stand up please. Stand up please. Siap. Are you ready to play this game? Yeah. When I say boom, and then clap your hand, and then if I say pen, you take the coklat. Pen. Ready? Ya, pen. Go. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Pen. Pen. Oke, silakan duduk kembali ya. Hari ini siapa? Fokus, berarti ada beberapa yang belum fokus ya. Fokus. Oke, silakan sekarang tugasnya cari satu teks eksplanasi. Boleh kalian cari sumbernya dari internet, tapi usahakan tidak ada yang sama dengan kelompok yang lain. Setelah nanti selesai, silakan kumpulkan judulnya saja ke Bapak. Nanti ditulis, boleh ditulis judulnya saja. Nanti kalian boleh di rumah sambil membuat presentasinya mau bagaimana, boleh silakan diatur saja supaya bisa well organized ya. Boleh silakan langsung dimulai, nanti Bapak sambil keliling ya. Teksnya boleh mencari silakan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh raise your hand. Tapi tidak boleh salah. Jadi boleh sambil nanya ke kelompok lain ya, takut ada yang paham. Silakan nanti sambil ketemu dengan yang lain supaya ini apa ini? Kalau sekarang sudah banyak kan ya, jadi selain berbeda dulu. Saya berbeda dulu sampai nanti juga ditulis saja.
terjadi atau bagaimana tsunami terjadi. How di situ menjelaskan atau jurnal tersebut menjelaskan tentang proses. Kelompok 3 siapa? Itu Pak, betul. Ya. Ya. Tiga apa berapa? Empat. Kelompok 3 siapa? Tiga, Pak. Tiga atau empat? Tiga. Kurang padaku. Dia luar hebat. Hebat apa ya? Pindah kelompok 3. Yakin teksnya mau itu? Ya. Takutnya nanti vocabulary-nya banyak yang asing, jadi bisa asing. Kalau yakin nggak apa gitu. Karena tidak ada perubahan ya, Bapak tidak tahu ada perubahan ya. Karena presentasi yang terjadi. Tulisnya sama teksnya ya. Iya. Belum. Disajikan bereskan dulu kerjaannya. Kalau udah dulu kan. Belum selesai ya. Ayo yang cepat tulisnya tuh. Tulisnya siapa yang cepat? Oke, sambil menulis ya. Kita akan sambil ini. Jadi kita hari ini belajar apa saja? So what we have learned today? Tapi tentang apanya? Explanation tapi tentang aspek apa? Speaking ya. Tadi ada juga beberapa tips bagaimana supaya speakingnya itu lebih lancar ya. Nah lalu untuk minggu depan kita akan ngapain?
depan ulangan dulu sama Bu Ina ya. Ulangan tentang readingnya, tapi explanation text. Nanti selanjutnya sama Bapak lagi. Karena Bapak minggu depan belum nggak bisa hadir karena ada kegiatan di kampus. Nanti minggu depan baru presentasi dengan Bapak langsung penilaian dengan Bapak. Nah yang mungkin akan dibantu sama yang lainnya ya. Karena untuk memaksimalkan ada waktunya supaya bisa lebih optimal ya. Jadi bisa presentasi semua kelompok ya. Oke, any question for today? Singkat saja. Ada nggak?